بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأستغفر الله وأتوب إليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أدوارنا وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, udara di mana penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita hirup bisa mendarah daging, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam majelis ilmu agama. Dan mudah-mudahan nikmat Allah ketika kita mengucapkan alhamdulillah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas sampai kita mendapatkan nikmat yang begitu besar. Salah satunya itu mati dalam keadaan husnul khotimah dengan berkat kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat yang begitu besar, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan berlanjut nikmat tersebut ke dalam kubur. Mudah-mudahan kubur kita menjadi karamah daripada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan cahaya daripada Allah, diluaskan oleh Allah menjadi kebun syurganya Allah di dalam kubur. Namun hendak kubur itu menjadi kebun syurganya Allah, berniat mulai ini. Dia ini hadir di majelis, selama kita berniat istiqomah sampai meninggal. Setelah meninggal, lalu kita kada kawal lagi menuntut, tapi tetap akan Allah Ta'ala kekalkan hadirnya kita di majelis ilmu dalam syurganya Allah yang ada di dunia, di mana digantiakannya di dalam kubur. Dan mudah-mudahan kubur kita menjadi syurga, kebun syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan nikmat ini berlanjut lagi kemana nikmat yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu kita masuk syurga, aman daripada ahwal yaumul qiyamah insyaallah. Dan Allah permudah kita masuk ke dalam syurganya Allah bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadilah amunnya hendak kubur jadi syurganya Allah, datangi syurganya Allah dulu masa hidup. Itu nikmat akan berlanjut ketika kita niat sahajakuna, ya Allah, ulun menggunakan sisa umur ulun hendak menuntut ilmu, hendak hadir yang mana jar Sayyidina Muhammad kebun syurga engkau. Amunnya sudah dapat kebun syurganya di dunia, Allah Ta'ala melihat keistiqomahan, keikhlasannya, dipindah oleh Allah Ta'ala hasilnya kena di mana? Kebun syurga yang di dalam kubur. Makanya nyaman benar, berasa. Oh ini berasa kada? Berasalah. Berasa kada di dalam syurga nih? Belum lagi, tapi emang berasa, kena rasanya itu akan berlipat menjadi puluhan juta kali lipat. Sedikit banget itu 10 kali gitu. Sebanyak apa pian hadir di sini dilipat gandakan Allah Ta'ala kena di dalam kubur. Itu. Ya mudah-mudahan kita masuk surga berataan. Itu sudah bighairi hisab insyaallah, dengan berkat perguruan-perguruan kita insyaallah. Yang penting itu tetap istiqomah dalam kebaikan. Kada kawajar istiqomah, amunnya kada kawa jua tegawi yang kada bagus, langsung beristighfar kepada Allah. Langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-musannif rahimallahu taala, jar Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, ulangi sedikit aja. Paksalah diri engkau untuk memiliki sifat itu, dan jangan puas hanya dengan ucapan. Jangan puas dengan hanya ucapan. Sembahyang itu banyak ucapannya, kalau lah ada penggeraknya, tapi ucapan tuh ada juga. Allahu Akbar, ucapan. Tapi jangan puas. Jadi Imam Abdullah Al-Haddad, apapun wiritan kita, baca Yasin. Baca Yasin itu perkataan, kalau lah
Jangan puas dengan perkataan aja. Apa garang hakikatnya yang ada di makna daripada ya suratul Yasin? Membaca juga Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Baca juga Ratibul Attas, membaca juga Qul huwallahu ahad, membaca juga Qul a'udzu birabbil falaq, membaca juga Qul a'udzu birabbin nas. Jar Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, paksa supaya kita itu bisa memiliki sifat apa yang ada di dalam hakikah daripada yang kita baca, daripada azkar, daripada salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Itu untung benar amannya kawa kita hakikatnya, kena kita bahaslah sedikit napa. Karena sedikit gunanya meskipun tidak kosong daripada manfaat. Bujur pang kita membaca Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kana ni batahlil nih. Banyak kalau yang kita ucapkan kalau lah dimuntung, baca tasbihnya kita, baca takbirnya kita, baca alhamdulillahnya, baca salawatnya, membaca Al-Qur'annya. Jangan kita itu merasa cukup dimuntung aja. Jangan. Sekalipun yang dimuntung ini kada kosong daripada manfaat. Manfaatnya apa? Muntung kita digunakan untuk berzikir. Itu manfaatnya salah satunya. Tapi amunnya hendak menyatu dari muntung ke seluruh anggota tubuh, itu harus tahu maknanya. Harus tahu maknanya. Kayak apa hendak tahu maknanya? Amun kita kadang menuntut ilmu. La ilaha illallah. La ilaha illallah sama aja juga membaca la ilaha illallah. Rancakai sudah membaca la ilaha illallah. Bagus muntung kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi hakikat dalam la ilaha illallah itu apa garang? Hakikat daripada kita mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Amunnya kita tuh menganggap bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan, bujur-bujur Tuhan, bujur-bujur kita berpegang lawan Allah, bujur-bujur kita berharap lawan Allah, bujur-bujur kita minta pertolongan lawan Allah, bujur-bujur kita mengingat Allah, bujur-bujur kita bersyukur lawan Allah, bujur-bujur kita sabar mendapat balanya Allah. Nah, ajar kena kawan mengucapkan la ilaha illallah. Sebuting aja membetakun lah. Sebuting aja. Apakah kita sudah bujur-bujur nalah mengucapkan la ilaha illallah? Yang nyatanya yang berpandir dulu. Kita lawan Allah Ta'ala cinta kada. Tiada Tuhan selain Allah ya. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Ta'ala Maha Satu. Satu yang dicintai, satu yang ditawakali, satu yang ditakuti, satu yang diharapkan, macam-macam sudah. Pokoknya satu. La ilaha illallah. Sekedar kita mahabbah kepada Allah akan mendapatkan makna daripada la ilaha illallah. Hanya itu aja dulu. Punya kita cinta lawan Allah. Ini belum lagi. Masih aja biasanya kita ngalihai ngaranya hawa nafsu ya. Kalau lah hawa nafsu. Terkadang kita lebih memilih maksiat daripada taat. Itu pertanda bahwasanya kita masih belum cinta lawan Allah. Kita memilih santai daripada hakun beuyuh misalnya baca selawat. Misal berpandiran misalnya kawa aja sampai berjam-jam mbah baca selawat hanya sekali sudah ngantok sudah cinta kadada. Amun orang cinta lain, bahasa tubuh orang cinta itu lain. Biarnya uyuh kayak apa aja tetap inya itu akan berpegang kepada Allah, berharap kepada Allah. La ilaha illallah. Ini jadi Imam Abdullah Al-Haddad. Paksalah diri engkau untuk memiliki sifat itu dan jangan puas hanya dengan ucapan, karena sedikit gunanya meskipun tidak kosong daripada manfaat. Sekalipun kada kosong, apa manfaatnya? Muntung kita digunakan untuk zikrullah. Apapun, membaca alhamdulillahnya, apapun pokoknya yang ibadah muntung amunnya kawa itu maknanya itu harus kita perdalami. Makna daripada
daripada ucapan kita ketika kita membaca Al-Qur'an, kadang membaca yang lain-lain lah itulah. Contohnya nih, tuntutlah diri engkau untuk melaksanakan hakikat-hakikatnya dan bersifat dengan makna-maknanya. Misal, ketika mengucapkan subhanallah, hendaklah engkau dengan sepenuh hati mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Jangan sampai ketika kita mengucapkan subhanallah, nah ini kebanyakan kita kebiasaannya imbah melihat dunia subhanallah. Itu mensucikan Allah kan mensucikan dunia kah? Subhanallah, bagusnya aja rumahnya nih, subhanallah napa? Ini mensucikan Allah kah? Mensucikan amunnya orang berilmu kada jadi masalah. Artinya bagusnya penciptaan Allah. Ini terkadang orang yang kada berilmu inya maagung akan rumah itu. Subhanallah, alimnya orang nih jangan. Ayo kemana tuh? Kemana? Mensucikan siapa? Jar Imam Abdullah Al-Haddad, ketika kita membaca subhanallah, apalagi kebiasaannya orang tuh kada sadar, dihina ikam nih jar kada karuan lalu subhanallah. Subhanallah, arti subhanallah itu apa? Ikam nina tersalah aku nih, artinya inya mensucikan dirinya, mensucikan dirinya, inya merasa lebih hebat tadi. Subhanallah, kurunnya Bang Ikam yang menyambati aku. Nah, subhanallahnya tersalah andakannya. Maulah subhanallah, apa gerang arti subhanallah? Maha suci Allah, bukan maha suci nafsu kita, bukan maha suci diri kita, bukan maha suci guru kita, bukan maha suci peguruan kita, bukan maha suci majelis kita. Subhanallah, banyaknya orangnya di majelis dan bujur aja kata-katanya itu. Tapi ingat akan amun orang belajar ilmu, kembali akan ini Allah yang menggerakkan hati bebuhannya hendak hadir ke majelis. Jangan yang disucikan majelis. Subhanallah. Jangan, apalagi kena melihat TV. Pas melihat TV, orangnya kafir, auratnya terbuka, menendang bola, gol, subhanallah, jal gol. Bahaya apa ini? Disucikannya orang kafir. Ini misalnya Juventus kan melawan malam tadi, melihat Bang juara. Lalu gol, orang biasa nyegol biasa himung aja, tapi jangan sampai subhanallah. Subhanallah mana subhanallah? Jangan disuciakan, jangan orang lain hati lawan Allah. Yang paling penting itu berarti bukan ucapan, yang paling penting itu adalah hati kita dan kayak apa. Lah, ngitakan sama ibu main bulu tangkis. Toh misalnya gancang mana, maka backhandnya pulang gancang mana, subhanallah gancangnya backhandnya aja. Nah, jangan diumpatakan tuh kata-kata subhanallah itu dengan pengagungan dunia, kita akan hina jadi di sisi Allah. Kada ada bandingannya kesucian Allah lawan kesuciannya makhluk, apalagi makhluk yang kada dipandang oleh Allah. Orang kafir memandang orang kafir bungas benar misalnya di TV. Wah, subhanallah, bungasnya orang ini padahal orangnya kada pernah sujud lawan Allah, kada pernah mensyukuri nikmat Allah. Kita suciakan ninya lah dengan menggunakan nama Allah. Makanya apa kita kurang adab lawan Allah. Nah, itu main hati, artinya kita belajar tasawuf kalau nih. Artinya berataan karena apapun yang mengagung orang tahu melihat gedung ganal jar baginda Muhammad, apa bacaannya Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Nanti itu kalau melihat yang pina rumah bagus pada ganal atau gedung-gedung yang ganal atau apalah, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, bahwasanya kadada kehidupan itu sebenarnya kehidupan yang nyata ada di akhirat kena. Biar inya rumah yang ganal bisi gedung yang ganal jadi balaman api neraka, amannya kada digunakan untuk sembahyang di rumah itu, kada digunakan untuk membantu agamanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang mengganali rumah atau mengganali apakah macam-macam itu kada lain niatnya hendak membantu agamanya baginda Muhammad. Paling kada sedikit tanda terima kasih kita lawan Sayyidina Muhammad yang membawa agama Islam.
Malam tadi ada kalau kita baca burdah kalau lah walan tara min waliyyin ghairu muntasiri, mustahil lan itu lil abad kadada para aulia Allah Subhanahu wa taala itu ditolong oleh Allah kecuali dengan berkat sebabnya Sayyidina Muhammad. Dan kada mungkin orang itu menang atas musuhnya kecuali berkat atau sebab daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh kawa sukses, kawa beberkah duit, kawa beberkah nih dagangan, kawa beberkah hidup, itu berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Sayyidina Muhammad saat ini belum lagi dibangkit, kita menjadi ashabul jahiliyah, orang yang jahil. Tapi sudah 1000 tahun yang lalu Sayyidina Muhammad diutus daripada Allah, kita menjadi khairu ummah. Dengan berkat siapa? Khairu ummah, sebaik-baik ummah, berkat Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sampai selawat kita inilah kepada Sayyidina Muhammad. Paling kada balas jasa sedikit lah kita lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk hadir di sini nah mehimung akan hati Sayyidina Muhammad. Menyakawa saban hari. menyakawa la ilaha illallah. Walan tara, ada pernah dilihat seorang waliullah itu ditolong kecuali berkat Sayyidina Muhammad. Kada mungkin. Inya kawa melawan hawa nafsu, inya kawa melawan dunia, inya kawa kada maksiat, inya kawa melawan musuh, inya kawa melawan melawan yang kada bagus, akhlak yang kada bagus, berataan sebabnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Makanya salawat Habib Umar ulun kada meninggalkan namunnya majelis Habib Ibrahim gitu juga kada meninggalkan wajma'na bihi fi kulli atwari. Ya Allah, kumpulkan kami di setiap kondisi kami kayak apapun. Itu artinya kondisi kami waktu himung kah, waktu sedih kah, waktu menang kah, waktu kalah kah, waktu susah kah, waktu nyaman kah, itu gabungkan kami ya Allah dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menang menjadi berkah, yang kalah pun menjadi berkah. Inya kada mau menyerah dengan berkat Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Misalnya ketika mengucapkan subhanallah, nah lah ingatkanlah jangan lagi subhanallahnya disandingkan lawan dunia, apalagi tadi disandingkan dengan orang misalnya melihat kadusah jin, kadusah melihat orang-orang yang kada pernah sujud lawan Allah, kadusah disandarkan dengan nama Allah subhanallah ini. Bujur-bujur kita hendak mengucapkan subhanallah ketika kita bujur-bujur mensucikan namanya Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Nita, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Ketika melihat orang dapat hidayah, subhanallah, pantas kalau nang itu. Ketika melihat orang hadir majelis, orang hadir majelis nih, artinya orang itu mendapatkan hidayah. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah yang telah memberikannya hidayah. Nang itu. La ilaha illallah. Jadi kada lagi lah pensucian diri. Kalau kena dihina orang subhanallah, hatinya sangit nih. Ini hendak mengutarakan bahwasanya bagus perkataannya subhanallah. Artinya aku nih masya Allah nih, biar kamu hina tetap aja aku mengucapkan subhanallah. Merasa diri tak? Merasa dirinya berarti mengucapkan subhanallah, merasa dirinya hebat. Aku nih tampar orang lah, tampar orang gencang-gencang. Kita nih kau membalas subhanallah. Artinya nih aku bisa menyambat subhanallah ketika aku nih lagi ditampar. Inya mensucikan diri inya. Jangan. Kecuali yang sudah amannya sudah kayak bebuan pian belajar tahu. Nah, itu sudah aja. Tampar orang subhanallah. Artinya ada diri seorang nih artinya ya Allah maha suci engkau ya Allah yang mengolah orang sabar ya Allah sabar. Tapi jangan membalas kena menggurundung balik ke rumah. Nah, paham Jangan menggerundung, boleh ke rumah jangan.
Lah hendaklah engkau dengan sepenuh hati mensucikan Allah. Yang disucikan itu hanya satu orangnya, yaitu Allah. Memuji orang jin, hati-hati kembaliakan, mabungasnya kembaliakan, oh ini ciptaan Allah yang bungas. Itu orang yang belajar tasawuf. Nah, hendaklah engkau mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Pengagungan, besarkan Allah Subhanallah. Makanya disuruh kalaulah imbas sembahyang itu subhanallah 33, amunnya tahu maknanya, hakikatnya, wah. Ketika mengucapkan satu kali adalah subhanallah, ada mau lagi sombong orang itu. Subhanallah. Lalu ini meresapi mendarah daging makna subhanallah aja sebutin. Ada mau lagi yang merasa mulia, yang maha suci hanya Allah. Itu. Subhanallah. Apalagi 33 kali kan Nabi Muhammad tuh kayak ma'rifahnya lawan Allah, tetap sidin ngajari 33 kali baca subhanallah. Mbah tu pulang baca alhamdulillah, kawa mensucikan Allah, ya Allah alhamdulillahan. Bersambung kalau lah alhamdulillah aku kau mensucikan Allah, dan Allah yang paling pantas untuk disucikan. Segala puji hanya kepada Allah. Lalu pengagungan. Nah, yang ketiga Allahu Akbar. Imbas sembahyang aja jin. Makanya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Amunnya kita sembahyang, telah di dalam sembahyang itu aja ada berapa buting subhanallah walhamdulillah subhanallah. Subhanallah bil a'la wal subhanallah bil 'azim. Banyak pensucian Allah di dalam sembahyang itu banyak. Mudah-mudahan hati kita kau mensucikan Allah dengan bujur-bujur mensucikan Allah, insyaallah. Ya Allah, buang ya Allah yang pada bagus kami pernah ya Allah mensucikan selain daripada Engkau. Pada malam hari ini kami menuntut ilmu dan kami tahu ilmunya ya Allah. Mudah-mudahan hati kita kada mensucikan kecuali yang kita sucikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah itu insyaallah Allah kena yang mensucikan hati kita. Amun sudah kita bujur-bujur mensucikan Allah, napanya amalannya supaya suci jar hati, suci akan yang mempunyai hati, suci akan yang menggerakkan hati, suci akan yang menciptakan hati. Yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Datangi Allahnya, suci akan Allahnya, suci ama hati kita. Mudah-mudahan hati kita suci pada ta'ala, dan duriat-duriat kita, keluarga kita, dan hati orang kampung kita pada ta'ala insyaallah menjadi suci. La bihaulillahi quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika mengucapkan rabbighfirli, nah ini istighfar pulang. Ayo. Istighfar rabbighfirli, astaghfirullah. Tadi ada kalau lah baca rajibul atas tadi lah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Orang minta ampun tuh kayak apa? Pian tuh disangiti peguruan bahari. Ingat lah pian disangiti bahari lah. Emang kada ingat lagi kalau pernah disangiti jar ulun jar. Disangiti abah soalnya. Disangiti abah, tapi disangiti pas kita pas kita salah, bujur-bujur salah. Bujur-bujur salah. Ayo kita lawan abah lawan mama atau lawan peguruan kayak peminta ampunnya. Lawan peguruannya jin, peguruannya banyak karismatik. Tersalah kita lawan sidin. Mau minta ampun mohon. Ya kalau lah. Dalam benar toh. Ini lawan Allah. Astagfirullah. Ya abah. Kayak hendak diampuni oleh Allah. Makanya jalan Imam Haddad apa? Hendaklah engkau memiliki harapan penuh. Harapannya harus full. Mau minta maaf ya Allah. Menyakawa itu sampai meneteskan air mata. Amunnya kada kau meneteskan air mata, Anda kibawang. Insyaallah nangis. Fa illam tabqu fataba. Kau amunnya kada kau menangis, jar Sidina Muhammad diolah-olah nangisnya tuh. Barang saya jangan dicolek aja, matanya dicolek. Dan barang pakai tetesan air mata, biar menangis, dipancing-pancing dulu. Insyaallah kita menggarawong aja tak. Kamu sudah bebanjuan mata tuh menggarawong, capat atau menggarawongnya. Ini ketika membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, dengan penuh perasaan bahwasanya ya Allah ulun salah ya Allah, ulun takutan pian kada maampuni. Napa jadi Imam Haddad, hendaklah engkau memiliki harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk mengampuni dosa-dosa engkau dan rasa takut kepadanya bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa engkau. Takutan kalau pina Allah Ta'ala kada mengampuni dosa. Ya, kita tolong kuitan misalnya tersalah, kayak petakutan kalau pina durhaka, kayak kita minta ampunnya, full tuh, pang minta ampun, full minta ampun. Makanya sesuatu tuh harus full. Apa yuk contohnya ya Allah? Ini barangnya contohnya tuh baru di sekitar kita aja biasanya contoh-contohnya tuh. La ilaha illallah. Banyak kayak contohnya, mikirakan soal. Kalau kau mikirakan lagi nah, harus full. Mobil aja amunnya bensinnya kada full hendak habis sedikit aja harapan apa itu jadi was-was mau sampai juga kah was-was kalau lah ini sampai juga kah sampai tapi amunnya full wah tenang itu jadi contohnya sebuting kias saja lain pulang kias ke lain artinya harus full. Amun kita mengucap astagfirullah ulun ni bersalah ya Allah ulun pernah ya Allah nanti salah ya Allah tapi ngarannya pian arhamur rahimin pian sembunyiakan kesalahan ulun ini ya Allah. Makanya lah orang itu bisa terkena istidraj, hidupnya kayak berberkah, banyak rezekinya, nyaman hidupnya. Tapi ketika inya mendapatkan nikmat daripada Allah, inya lupa beristighfar lawan Allah. Terlalu banyak nikmat Allah, lalu inya lupa. Bujur bang, alhamdulillah bagus. Tapi sebenarnya alhamdulillah kita itu belum cukup mewakili kita syukur kita kepada Allah. Perlu ada lagi sebuting istighfar. Kenapa? Karena kita belum lagi mengucapkan alhamdulillah dengan full. Belum lagi kita mensyukuri nikmat Allah. Nih sebuting nafas adalah yang mensyukuri nikmat. Aku rasanya mensyukuri nikmat jadi belataan. Nih diberi bulu mata nih yang sedikit nih, ada yang mensyukuri lah. Namanya kalau ada bulu mata yang ini kayak apa? Ada bungas pian. Ini mulai membungas nih. Nih alis, coba kada ada alis. Tuyul dia orang nih lah. Sebuting gigi hilang di tengah sini, apa kabar? Berarti masih banyak lagi kita belum mensyukuri nikmat Allah. Belum habis lagi. Banyak benar. Sebuting nafas sehari semalaman berapa pian bernafas? Sudah jangan mensyukuri jangan. Waktu pian guring, ayo tahulah bernafas. Ayo. Artinya perlu istighfar, pengharapan penuh kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Makanya jar Sayyidina Muhammad maknanya pulang lebih mendalam lagi, afala akuna abdan syakura, sembahyang sampai batis sidin bangkak. Kenapa? Karena jar aku masih belum lagi kau mensyukuri nikmat Allah. Afala akuna abdan syakura. Dalam itu makna kalimat, dalam benar kalimat Sayyidina Muhammad afala akuna abdan syakura, tapi endingnya batis sidin bangkak sembahyang. Mudah-mudahan kita dapat berkah sidin baranglah. Aijak malam ini pian hendak bang sampai bangkak juga sembahyang kada bapak. Tapi asal sembahyang subuh. Sembahyang subuh tu jalapak kada kau sembahyang subuh jangan juga. Hendak mengumpati Sayyidina Muhammad nih. Masya Allah. Tunggal gamatan aja jem ya kalau lah sembahyang witir digawi. Wirid digawi. Napa pulang sembahyang sunat sebelum subuh digawi 2 rakaat eta. Napa tadi jalan Rabbi ufirli, hendaklah engkau memiliki harapan penuh kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa engkau dan rasa takut kepadanya bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa engkau. Takutan bujur-bujur jangan biasa astagfirullah mengantuk-antuk sambil hendak hendak diampuni oleh Allah. Bagus saja, untungnya beristighfar artinya digunakan untuk taat, tapi dalami maknanya orang minta ampun tuh kayak apa? Selesai sudah. Orang tuh minta ampun tuh kayak apa? Sambil tertawa lah. Oleh astagfirullah sambil tertawa. Ada orang minta ampun sambil tertawa, sambil menangis. Mulu-mulu jarwa.
Ujung-ujung minta ampun tertawa mulu lu ngarannya lawan Allah. Itulah la ilaha illallah. Kemudian kiaskanlah yang lain dengan itu dan beristihadlah untuk hadir bersama Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan makna-makna ucapan engkau. Apapun ucapan kita direnungkan. Makanya salah satu metode untuk kita khusyuk dalam sembahyang adalah hati kita tahu makna yang kita baca. Itu membantu kita untuk khusyuk. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya kalau lah Mbah itu pulang bacaan apa? Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu maknanya itu jin, itu maulah kita khusyuk. Tahu makna dari itu salah satu daripada metode yang ada 6. Itu salah satunya yang disebutkan oleh Habib Umar dalam kitab Taujihun Nabi. Salah satunya paham makna yang kita baca itu membantu kita khusyuk dalam sembahyang. Itulah. Berusahalah sungguh-sungguh untuk memiliki sifat yang disukai oleh Allah. Mudah-mudahanlah sifat kita, sifat anak-anak kita, sifat keluarga kita, sifat orang-orang yang terdekat kita, yang orang kita sayangi, insyaallah sifat mereka sifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amunnya kita bersifat apapun yang disukai Allah, ketika bertemu Allah, Allah akan suka lawan kita. Nah, itu aja simpulannya sudah. Apabila kita bersifat dengan apa yang diridhoi oleh Allah, ketika kita bertemu dengan Allah, Allah akan ridho lawan kita. Nah, amunnya kita bersifat dengan sifat yang kada disukai oleh Allah, ketika berjumpa lawan Allah, Allah kena kada katuju berjumpa lawan kita. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan ya kalau lah bagus ya kalau lah dan engkau dari engkau dan menjauhi apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan daripada akhlak yang kada bagus, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah taala sifat yang diridhoi oleh Allah, dan berataan itu ya Allah kada lain kecuali dengan pertolongan Engkau ya Allah. Bantu kami ya Allah, beri kami pertolongan untuk bersifat ya Allah sifat yang Engkau ridhoi ya Allah, dan berikan juga kepada zuriat-zuriat kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, dan orang ahli majlis kami ya Allah, dan orang kampung kami ya Allah, sampai kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa qamna bi syekhina Abi Umar bin Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bertahlil sambil resapi makna yang dibaca tadi. Paham ya kalau berataan? Paham aja insyaallah yang kayak la ilaha illallah subhanallah. Kita sucikan bujur-bujur Allah. Ketika memuja alhamdulillah, baca salawat kepada Sayyidina Muhammad bujur-bujur, kita hadiahkan gasan kita bersalawat gasan Sayyidina Muhammad. Dah, alhamdulillah dzikri wa alamanahu la ilaha illallah 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 la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله
الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم dengan hati yang hadir kepada Allah. Jangan ada di dalam hati kita kecuali Allah. Usahakan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وبلغ وتقبل ثواب القرآن من كل حرف القرآن العظيم وصلاة عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من دون لا إله إلا الله يا الله ومن قراءة كتاب النبي عليه عبد الله لحد جميع أعمال المقبولة في هذا المجلس هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. وقدمت لكرم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته الكرام بمشارك ومدين والمسلم سادة على عليه وسنة ثمانية وسنة القادية وسنة الخلوتية وسنة الصديقية وسنة النقشبندية وسنة الشاذلية وجميع ساداتنا على طريق من أهل السنة والجماعة وسنة إبراهيم وماجد محمد بن عيسى وسنة العظم وجه مقدم محمد بن علي عليه الشيخ عبد الرحمن السقاف وأنه وبر سالم وصلهم وضروعهم إلى عبد الرحمن العطاش وعلي إبراهيم وعبد الله علي حداد وصلهم وضروعهم إلى الحبيب علي بن محمد وسيدنا أبي شمال بن حسن العطاش وعبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب علي بن شمس بن محمد بن سليم الحبيب أبي محمد بن سليم بن وصولهم وضروعهم إلى المولى الشيخ محمد بن عبد الكريم سمنا المدني وشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد يزيد الغصن الجد البغدادي وعرض البرخي وسيد محمد بن سيرين محمد بن سعيد البوصيري ومحمد بن سليم الجزولي ومحمد بن محمد بن محمد الغزالي وصولهم وفروعهم مولانا الشيخ محمد أشهد بأن لك بين الدنجري
وذريتهم وأنصارهم وفروعهم والحبيب حامد بن عباس بصيره فهاشم وأمي وشيخ محمد أشرف أنوار دار السلام شيخ محمد شوان بن أمين وشيخ محمد زمان بليا شيخ محمد زمان جهان شيخ محمد سني زوري الفلا شيخ محمد الزين بن عبد الغني صوبر وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخهم وجميع أولياء الله في غمد علم الله من الأقطاب والأودان والأوساط والنجبة والغضب ورجال الله وجميع عباد الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن يومنا هذا إلى أبينا آدم خصوصا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا من لا ذاكر ولا ذاكر له وخصوصا حجي سليمان جزاك عليه محمد علي بن عبد الله المجيد وعلى آله المستقيم إنها نجانا من يعمل من شر بن عبد الله وعلى الجاهل وبين الأرض كما نجم لجدين بتقوم وهي بن عبد الله وبن عبد الله سيد بن أحمد وصلى بن أحمد بن محمد وعلي بنت بجل بسط بنت مس بنت مرحن سيدي وكمالي بنت حرج di Wiryo Umar Said bin Ida Jabar bin Farhan Nawati bin Abu Salim Muslim binti Musinim binti Qadiran Sulaiman Sa'id bin Dulatuh Abdurrahman bin Nabi binti Anjaria binti Didik Sumardi Anjaria Sumarto binti Didik Sumardi Ahmad Jalan binti Ibus Mustafa bin Jentra Umihani binti Hasan Siti Sana binti Mustafa Jari bin Dalam wa usulihim wa furu'ihim Allah yadhu syakar wa qalwa wa sa'ada Allahumma ja'al kuburahum wa dhahuliyadhu jannah wa la taja'al kuburahum farah min khalid niran ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allahumma wasi' kuburahum Allahumma bajani hasanatihim wa nawwir kuburahum ya Allah bi nuri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ibni hajatina istajib du'ana ya Rabbi بلغ مقاصدنا واغفر لنا رضي واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا رضي واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الحمد لله رب العالمين.